Selamat datang di Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini, gua akan bercerita tentang pengalaman dua orang pengantar jenazah. Si Tarjo adalah supirnya dan Wariman adalah keneknya. Beliau ini bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia, dan tugas beliau adalah seorang pengantar jenazah. Baik teman-teman, sebelum kalian lanjut ke ceritanya, saya ingetin untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Sore itu si Tarjo dan si Wariman lagi ngopi di kantin belakang rumah sakit. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan notifikasi HP dari si Tarjo. "Siapa, Jo?" tanya si Wariman. "Bu Siti, kita ada tugas," jawab si Tarjo. "Oh, ngantar jenazah ya?" jawab si Wariman. "Iya nih Jo, kayaknya agak jauh deh tempatnya," jawab si Tarjo. "Di mana emang?" tanya si Wariman. "Perjalanan aja kayaknya ini 3 jam deh kalau gua lihat di map," jawab si Tarjo. "Ya udah nggak apa-apa," kata si Wariman. Gak lama kemudian, mereka mempersiapkan mobil jenazah dan langsung mereka parkirin di depan pintu kamar jenazah. Ketika mereka berdua sedang sibuk nyari daftar nama yang akan dianterin ke kediamannya, tiba-tiba mereka berdua dikagetin oleh Bu Siti. Jo, bukan yang itu, salah, yang ini," kata Bu Siti. "Oh iya Bu, kaget gua Bu," jawab si Tarjo. Gak lama kemudian, jenazah sudah berada di mobil jenazah dan mereka berdua bersiap-siap untuk mengantarkan jenazah. "Ya udah lu siap-siap Gi, ambil minum 2 botol, soalnya jauh nih perjalanan kita," kata si Tarjo. "Oke." Singkat cerita, mereka berangkat dari rumah sakit dan menuju ke kediaman jenazah. Setelah 1 jam perjalanan, keadaan normal-normal aja dan tidak ada kendala sama sekali. Baru setelah berjalan beberapa menit, tiba-tiba mobil mereka berdua mogok. Dan lokasinya itu ada di tengah jalan. Di samping jalan itu pematang sawah yang luas sekali. Dan sangat sepi sekali jalan itu. Jo, kenapa mobil lu?" kata si Wariman. "Gak tahu nih, tiba-tiba mogok," jawab si Tarjo. "Lu periksa Gi," jawab si Tarjo. Gak lama kemudian si Wariman turun dan memeriksa mesin. Si Wariman membuka kap depan, dia cek semuanya, tidak ada kendala. BBM juga cukup. "Aman kok Jo," jawab si Wariman. "Terus apanya ya?" kata si Tarjo. "Coba lu start lagi," sahut si Wariman. Setelah di start sama si Tarjo, mobil itu kembali nyala dan mereka lanjut jalan. Jo, masih jauh gak nih?" sahut si Wariman. "Kalau di map sih masih 1 jam 45 menit, jawab si Tarjo. "Gua kebelet berak," kata si Wariman. "Ya udah, ntar cari pom aja kita, siapa tahu di depan ada pom," kata si Tarjo. Setelah mereka menempuh beberapa kilo dan mereka rasa bahwa di depan itu tidak ada pom, jadi mereka putusin untuk berhenti. Waktu itu mereka melewati sungai dan si Tarjo bilang ke si Wariman disuruh buang air besar di sungai tersebut. Dan karena mungkin saking kebeletnya, si Wariman nurut aja sama si Tarjo. "Ya udah Jo, jangan ditinggal ya," bercanda si Wariman. "Ya enggak lah, gue juga takut berangkat sendirian," jawab si Tarjo. Setelah itu si Wariman turun, menuruni bahu jalan dan dia turun ke sungai. Nah, waktu si Wariman sedang buang air besar, dia dikagetin dengan suara cekikikan seorang wanita.
Si Wariman cuma toleh-toleh aja dia. Dia noleh ke kanan, ke kiri, gak ada orang. Siapa ya? Di dalam hati si Wariman. Bang, lu ngapain bang? Tiba-tiba ada suara kayak gitu. Si Wariman cuma diem aja. Dia merhatiin sekeliling. Memang di situ tidak ada orang sama sekali. Karena dia udah saking kebeletnya, mungkin dia nggak hirauin semua itu. Tiba-tiba dia dikecutin lagi. Bang, tolong gua bang, ambilin mata gua dong, di situ di bawah lo. Tiba-tiba ada suara kayak gitu. Dan saat si Wariman menoleh ke kiri, ternyata di situ ada sosok yang wajahnya itu udah hancur banget. Waktu itu si Wariman langsung bergegas pergi aja, dia ambil langkah 1000 langsung. Jo, gue minta air aquanya dong, 1 botol. Anjing lu kenapa man? Jawab si Tarjo. Gue belum cebok. Udah ceritanya panjang, nanti aja di jalan gue ceritain, sahut si Wariman. Dan akhirnya setelah mereka berdua lanjut ke perjalanan, tiba-tiba si Wariman nyeritain semuanya ke si Tarjo. Gila Jo, gua tadi lihat orang mukanya hancur. Iya bener, kata si Wariman ke Tarjo. Ah yang bener aja lu man, kata si Tarjo. Iya bener. Terus gimana tuh ceritanya? Dia sempat bilang ke gue, suruh ambilin matanya katanya. Pertama dia ketawa ngelihat gue, terus yang kedua dia suruh ambil matanya gitu. Nah spontan gue lari, makanya gue gak sempat cebok tadi, minta air aqua ke lo, jawab si Wariman. Ah ada-ada aja lu Jo, sumpah man gue gak bohong, sahut si Wariman. Singkat cerita, ketika mereka sedang asik melanjutin perjalanan, tiba-tiba si Tarjo berhenti dan mengerem mendadak. Gila lu Jo, sahut si Wariman. Lu gak ngelihat, jawab si Tarjo. Di depan tadi kan ada orang nyebrang. Gua gak lihat Jo, jawab si Wariman. Sumpah makanya gua ngerem mendadak. Tadi tuh ada orang nyebrang pakai baju putih, makanya gua ngerem mendadak, kata si Tarjo. Gua gak lihat apa-apa tuh Jo, kata si Wariman. Dan setelahnya mereka melanjutin perjalanan lagi. Gak lama kemudian mereka berdua sampai di kediaman jenazah. Dan di sana tuh udah ramai banget, banyak orang ngumpul nungguin jenazah. Dan gak lama kemudian mereka berdua nurunin jenazah lalu dimasukin ke dalam rumah. Setelah itu mereka berdua keluar. Waktu mereka berdua mau pamitan sama si yang punya rumah, dia dibilang disuruh nginep aja. Karena memang mungkin si yang punya rumah itu khawatir kalau mereka tetap lanjut jalan, karena mereka nyampe rumahnya itu sekitar jam setengah 10 malam. Mereka berdua waktu itu juga lagi ngumpul sama beberapa warga yang lagi takziah di situ. Dan tiba-tiba ada seseorang yang nyelotok ngomong, Bang, lu lebih baik nginep aja dah, daripada lu ntar jalan takut terjadi apa-apa nanti di jalan, kata si orang itu. Emang kenapa bang kalau kita jalan? Tanya si Tarjo. Ya soalnya udah jam segini bang, lebih baik lu tinggal aja di sini. Di rumah Pak RT juga nggak apa-apa kok. Udah biasa. Biasanya kalau si tukang nganter jenazah tuh nggak berani pulang. Biasanya mereka nginep. Nggak apa-apa kok bang, nanti gua yang bilang ke Pak RT, jawab si lelaki itu. Nah di situ si Tarjo dan Wariman cuman penasaran aja, emang ada apa ya kok nggak boleh pulang gitu. Dan nggak tahu kenapa mereka berdua itu bimbang antara pulang dan nginep. Sedangkan di rumah sakit biasanya mereka juga selalu dibutuhin. Ya kadang-kadang mereka juga ngambil pasien, kadang-kadang juga apa itu pasti ada aja lah. Kan di rumah sakit itu cuma mereka berdua yang pegang mobil jenazah.
takutnya nanti ada apa-apa gitu. Ya udah Jo, daripada lu bingung, lu telepon aja sama orang rumah sakit, bilang aja kalau kita berdua nginep, sahut si Wariman. Ya udah gua telepon dulu ya, jawab si Tarjo. Gak lama kemudian setelah si Tarjo telepon pihak rumah sakit, ternyata dia tidak diperbolehin nginep karena dia disuruh standby aja di rumah sakit. Dan ketika mereka berdua pamit sama yang punya rumah, mereka habis itu berjalan menuju mobil jenazah. Dan gak tahu kenapa si lelaki itu tiba-tiba udah ada di dekat mobil jenazah. Dan dia berkata kepada si Tarjo dan Wariman, dia berpesan kalau nanti di jalan setelah keluar dari kampung ini, mereka berdua tidak boleh lihat spion belakang ataupun noleh ke belakang. Itu pesan dari lelaki yang tadi sempat nyeletuk, yang menawarkan si Tarjo dan Wariman untuk nginep di rumahnya Pak RT. Gak lama kemudian si Tarjo dan Wariman bergegas pulang, dan mereka berdua dikagetin dengan suara berisik di belakang. Padahal pada waktu itu di mobil udah gak ada jenazahnya, cuman ada keranda doang di situ. Gak tahu kenapa di belakang tuh berisik banget, suara besi dan besi gitu bertatapan. Padahal pada waktu itu jalan halus, jalan aspal, gak ada batu sama sekali. Dan mereka akhirnya menoleh ke belakang. Dan pada waktu si Wariman menoleh ke belakang, dia melihat di situ ada sosok baju putih yang lagi duduk di samping keranda. Si Wariman ngelihat sosok yang lagi duduk di samping keranda itu kayak persis yang dilihat pas waktu dia buang air besar di sungai tadi. Namun di sini si Wariman tidak berani cerita ke Tarjo karena takut nanti si Tarjo nggak konsen dalam menyetir, kan nanti malah terjadi apa-apa. Makanya si Wariman memilih untuk diam. Setelah beberapa kilo dari perjalanan mereka, tiba-tiba si Tarjo bilang ke Wariman bahwa si Tarjo itu lapar. Man, gue lapar banget nih, cari warung yuk, kita makan dulu, kata si Tarjo ke Wariman. Si Wariman gak bilang apa-apa, cuman ngangguk doang. Lu kenapa man? Tanya lagi si Tarjo. Gak ada kok Jo, gak apa-apa kita lanjut aja, jawab si Wariman sambil gugup. Lalu gak lama kemudian mereka ngelihat di depan itu ada warung, dan mereka nyalain sen ke kiri, lalu mereka berhenti dan turun. Ketika mereka turun dan akan memasuki warung, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan panggilan seseorang. Bang, bang. Si Tarjo dan Wariman menoleh keheranan. Sambil si Tarjo nunjukin tangan ke dadanya gitu. Saya bang. Iya, kesini, kesini. Si Tarjo dipanggil abang-abang itu. Lalu gak lama kemudian si Tarjo dan Wariman menghampiri seseorang yang memanggil mereka itu. Ada apa bang? Kok manggil kita? Lu ngapain? Mau ngapain? Loh, kita mau makan bang. Kan itu warung. Kata siapa warung? Coba deh abang lihat dengan seksama. Setelah si Tarjo dan Wariman itu menoleh ke belakang, yang semula dilihatnya itu warung, ternyata berubah, lokasi itu adalah kuburan. Astagfirullahaladzim, guman si Wariman. Jo, padahal yang kita lihat tadi warung ya? Iya kan? Iya man, gue juga lihat tadi warung, kata si Tarjo. Ya Allah bang, untung abang panggil. Kalau enggak, wah bisa celaka kita.
hati-hati bang kalau di sini. Untung ada saya tadi pas liwat gitu. Dan nggak tahu dari mana asalnya si abang itu tiba-tiba ada di situ, dan waktu si Tarjo dan Wariman mau ke warung makan itu tiba-tiba dia dipanggil gitu. Ya udah bang, makasih bang kalau gitu. Kita lanjut jalan dulu. Iya bang, sama-sama. Lalu si Tarjo dan si Wariman langsung bergegas ke mobil dan ngelanjutin perjalanan. Gak sampai situ juga. Habis itu tiba-tiba si Tarjo lagi-lagi mengerim mendadak. Katanya dia lihat ada orang yang lagi nyebrang katanya. Tapi di situ si Wariman cuman diam aja. Habis itu si Tarjo langsung lanjut, dan gak lama kemudian mereka berdua sampai di rumah sakit. Setelah mereka sampai di rumah sakit, mereka berdua langsung bergegas ke kantin karena saking laparnya kali ya. Nah, setelah di kantin itu kebetulan di situ ada Bu Siti. Dia juga cerita kalau habis mandiin jenazah, dan setelah si Tarjo dan Wariman selesai makan, dia coba tanya ke Bu Siti. Bu, emang tadi jenazah yang ibu mandiin itu matinya kenapa bu? Tanya si Tarjo. Oh, yang barusan kalian berdua antar, jawab si Bu Siti. Iya bu, saut si Wariman. Itu dia meninggalnya karena kecelakaan, jawab Bu Siti. Ya Allah bu, kita berdua baru aja ngalamin hal-hal yang aneh itu, cerita si Tarjo. Emang kalian berdua kenapa? Jawab Ibu Siti sambil tersenyum. Ya kita tadi sempat pas si Wariman buang air besar di kali, katanya lihat sosok putih, kata si Tarjo. Lalu si Wariman juga bilang, Jo lu tadi tahu nggak pas waktu kita pulang si keranda berisik di belakang? Nah itu pas gua noleh belakang, ternyata ada sosok itu lagi yang ngantuin gua pas waktu gua buang air besar, kata si Wariman. Ah yang bener lu man, jawab si Tarjo. Iya tapi gua diam aja nggak kasih tahu lu, nanti lu nggak konsen lagi kalau nyetir, jawab si Wariman. Lalu si Bu Siti lanjut bercerita lagi. Jenazah yang barusan kalian antar itu wajahnya sudah hancur dan matanya hilang satu, kata si Bu Siti. Oh pantesan bu, pas waktu gua tadi di sungai ada suara bu, disuruh ngambilin matanya gitu, jawab si Wariman. Kamu ada-ada aja man, jawab si Bu Siti. Iya bu, beneran bu, sumpah bu. Lalu gak lama kemudian si Bu Siti pamit masuk ke dalam rumah sakit lagi. Jadi ceritanya tuh gini, kata si Tarjo, sebelum dia berangkat nganterin jenazah itu mereka berdua sempat usil ke jenazahnya itu, karena mereka berdua tahu kalau jenazah yang dianterin itu adalah jenazah perempuan. Dan makanya waktu mereka berdua di perjalanan waktu nganterin itu, mungkin si jenazah gak terima ya, makanya mereka berdua dihantuin kayak gitu. Pesan dari mereka berdua buat kalian tukang nganter jenazah, jangan coba-coba ngejailin si jenazah itu kalau nggak mau kayak mereka, katanya gitu. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Jika kalian suka, kalian komentar. Oh ya, kalian juga bisa kirim Gmail ke kami di kisahseram1990@gmail.com. Kalian juga bisa berbagi cerita, dan nanti akan kita rangkum ceritanya dan kita upload di channel kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.